Shalom, puji Tuhan, haleluya. Saudara, hari ini saya akan berkhotbah dengan judul Membangun Keluarga Bahagia. Dasarkan pada Mazmur 128 ayat 1 sampai 6. Saya akan berkhotbah dengan judul Membangun Keluarga Bahagia. Dasarkan pada Mazmur 128 ayat 1 sampai 6. Begini bunyi firman Tuhan. Nyanyian dia, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tangan, berbahagialah engkau, dan baiklah keadaan. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling meja. Sungguhnya demikian akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu, dan melihat anak-anak dari anak-anakmu, damai sejahtera atas Israel. Amin. Saudara, mula-mula kita perlu memahami latar belakang ayat yang kita baca. Di ayat 1 disebut bahwa itu adalah nyanyian ziarah. Saudara perlu tahu yang dimaksud nyanyian ziarah waktu itu bukan seperti yang kita laksanakan sekarang di konteks kita. Nyanyian ziarah, misalnya orang pergi ke kuburan lalu menyanyi. Bukan. Nyanyian ziarah dalam Mazmur yang dimaksud adalah banyak nyanyian ketika keluarga Ibrani pulang dari perantauan ke tanah airnya Israel. Jadi dalam perjalanan mereka bernyanyi. Nyanyian-nyanyian dalam perjalanan pulang kampung. Nyanyian-nyanyian, doa-doa. Bisa nyanyian yang sudah dikenal banyak orang, sehingga ketika satu orang menyanyikan lagu itu, yang lain ikut nyanyi. Bisa juga memunculkan nyanyian baru. Termasuklah nyanyian tentang rumah tangga yang diberkati Tuhan, pasal yang kita baca ini. Apa yang sedang dibicarakan di nas ini? Paling tidak kita bisa lihat ini bicara soal seorang laki-laki yang takut akan Tuhan. Dalam bahasa Indonesia masa kini disebut yang bertakwa. Ada orang berbahagia, ada orang yang diberkati Tuhan. Siapa dia? Dialah seorang yang takut akan Tuhan. Dialah seorang yang mengikuti jalan-jalan Tuhan. Di ayat 2, orang yang takut akan Tuhan ini akan makan dari hasil kerjanya. Dia akan makmur dan sejahtera. Cukup kebutuhannya. Di ayat 3, orang yang takut akan Tuhan ini, istrinya melahirkan anak-anak, diberkati dengan keturunan, dan berhasil kemudian mendidik anak-anaknya. Di ayat 5 sampai 6, orang yang takut akan Tuhan ini dan istrinya ini diberkati dengan panjang umur. Disebutkan 3 generasi bersama-sama, melihat anak, melihat cucu. 3 generasi. Berdampak bagi keluarga, anak-anak. Berdampak bagi kota kecil Sion. Berdampak bagi kota besar Yerusalem. Dan berdampak bagi bangsa Israel. Nah, inilah rumah tangga yang diberkati Tuhan, suami istri. Kemudian melahirkan anak-anak menjadi keluarga. Keluarga yang bahagia. Jadi apa yang hendak ditekankan dalam nas ini, termasuk untuk khotbah hari ini? Semua laki-laki dan perempuan yang memutuskan untuk menikah niscaya mendambakan pernikahan yang bahagia. Semua laki-laki dan perempuan, termasuk yang
misalnya hari ini menikah, mendambakan pernikahan bahagia, rumah tangga bahagia, suami istri sebelum ada anak, kemudian setelah ada anak keluarga bahagia, suami bekerja cukup makan minum kebutuhan hari-hari, istri melahirkan sehat, anak-anak dibesarkan, haleluya. Jadi yang mau ditekankan dalam khotbah ini adalah keluarga itu harus dibangun kebahagiaan. Bangunlah kebahagiaan keluarga. Ajakan untuk membangun kebahagiaan keluarga ini penting. Kenapa penting? Ya, kita lihat situasi di sekitar kita sekarang. Ada banyak kehancuran keluarga Kristen. Ada banyak kehancuran keluarga Kristen. Sangat mungkin keluarga dimulai dengan bahagia seperti misalnya datang ke gereja, pemberkatan. Ada hiasan-hiasan bunga-bunga, pernak-pernik, lilinkah, gaunkah, jas, cincin, dihadiri keluarga, dihadiri orang tua, sanak saudara, sahabat terdekat, undang-undang, undang-undangan, jangan-jangan mantan, jemaat gereja, ada makan minumnya enak. Dimulai dengan bahagia, senyum, sumringah. Tapi sayangnya ada saja yang rusak kemudian. Ada saja. Kita bisa lihat berita di TV, di media sosial. Hitungan hari malahan. Di hari H. Awalnya bagus, tiba-tiba nggak bagus. Hitungan hari mungkin besoknya, hitungan minggu, minggu depan, hitungan bulan, tahun depan, puluhan tahun kemudian. Ada saja yang mulai indah, rupanya tidak berakhir bahagia. Berapa banyak yang kita dengar orang ribut di rumah tangganya, lari istrinya, atau lari suaminya, anak-anaknya tak terawat, hancur. Mungkin hidupnya begitu-begitu aja, memang tidak bercerai, tapi ya begitu. Suami istri tidak sama, tidak akur. Anak-anak tidak bisa terdidik dengan baik. Yang lebih parah lagi akhirnya cerai, mengurus surat cerai. Sebut saja orang-orang terpandang, karena akhirnya terkenal. Jadi kita tahu beritanya. Sebut saja pejabat-pejabat, karena terkenal. Kita tahu beritanya. Tapi sesungguhnya yang tidak terkenal jangan-jangan lebih banyak. Tetangga kita mungkin. Jangan-jangan sahabat kita dulu. Jangan-jangan malahan anggota keluarga kita. Ada juga yang dimulai dengan tidak bahagia. Misalnya salah jalan, berpacaran, MBA, terlanjur hamil di luar nikah. Malu. Tapi ya dimulai keluarga. Menikah di bawah umur. Pacaran terlalu muda. Sehingga kebablasan. Ada juga yang menikah tidak direstui orang tua. Orang tua dari pihak laki-laki, entah perempuan. Entah sama-sama tidak setuju, entah yang satu setuju, yang satu tidak. Enggak bahagia rasanya. Ada juga yang ribut-ribut antar pihak mempelai laki-laki dan perempuan. Entah persoalan apa itu. Ribut. Jarang memang, tapi ada. Siapa yang memulai membangun rumah tangga? Seringkali rupanya memang si pria lah, si laki-laki. Coba tanyakan calon mempelai ketika saudara nanti bertemu calon mempelai. Siapa di antara laki-laki dan perempuan itu yang memulai inisiatif untuk menikah? Seringkali si pria laki-laki. Itulah rupanya tradisi orang Ibrani juga di Alkitab dicatat. Seringkali juga menjadi tradisi di kebanyakan suku bangsa, termasuk saya, orang Batak. Maka seorang laki-laki bertanggung jawab untuk membangun kebahagiaan keluarga. Di teks yang kita baca tadi, laki-laki yang takut akan Tuhan. Dialah yang memulai mengambil perempuan menjadi istri. Kemudian diikutilah oleh si perempuan sehingga akhirnya saling membangun keluarga bahagia.
diperlukan sebuah usaha. Diperlukan sebuah usaha untuk membangun. Bagaimana caranya? Jadi marilah kita membangun kebahagiaan keluarga. Marilah kita membangun kebahagiaan keluarga. Menjadi pertanyaan, bagaimana cara membangun kebahagiaan keluarga itu? Bagaimana cara membangun kebahagiaan keluarga itu? Apabila kita membaca Alkitab lebih lanjut, dapatlah kita menemukan setidaknya 5 cara membangun kebahagiaan keluarga. Saya mau sampaikan 5 cara. Artinya sebenarnya saudara hamba Tuhan lain bisa mungkin menemukan cara-cara lain di luar ini. Tapi setidaknya saya akan sampaikan 5 cara membangun kebahagiaan keluarga. Yang pertama adalah membangun keluarga dengan keterbukaan. Nanti ayatnya kita lihat di 2 Raja-Raja 4 ayat 8 sampai 10. Yang kedua, kita membangun keluarga dengan kecukupan. 1 Timotius 5 ayat 8. Yang ketiga, kita membangun keluarga dengan kebersamaan. Yesua 24 ayat 15. Yang keempat, kita membangun keluarga dengan kebanggaan. Amsal 31 ayat 10 sampai 11, ayat 23, 28, 29. Dan yang kelima, kita membangun keluarga dengan kebersamaan. Kejadian 26 ayat 8. Jadi itulah tujuan khotbah hari ini, agar kita mengetahui setidaknya 5 cara membangun kebahagiaan keluarga.